A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Waqiah ayat 73 sampai terakhir ya. Yaitu sampai ayat 96. Nahnu, kami, Allah maksudnya, ja'alnaha, menjadikan api neraka, tazkiratan, sebagai peringatan, tazkirah peringatan, wa mata'an, dan bermanfaat, lil muqwin, bagi orang yang dalam perjalanan. Apa maksudnya ini? Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan api yang paling besar itu adalah api neraka. Ya, api itu adalah sebagai peringatan kepada orang-orang kafir, peringatan kepada orang yang maksiat, peringatan kepada orang munafik. Bahwa peringatan juga bagi kita. Kalau kita nauzubillah ya, jangan sampai ya. Jadi sebagai peringatan jangan sampai kita melakukan dosa, karena setiap dosa, setiap maksiat nanti akan disiksa. Siksanya itu di neraka ujungnya. Nah, tetapi ternyata api itu juga mata'an lil muqwin. Mata'an lil muqwin artinya bermanfaat bagi orang dalam perjalanan. Apa maksudnya? Musafir. Yaitu ke zaman dulu kan nggak ada lampu, listrik dan sebagainya. Nah, jadi api dari kayu bakar, api dari macam-macam itu dimanfaatkan untuk perjalanan ya, dengan obor atau dengan apa begitu kan, karena dulu belum ada kan. Jadi Rasulullah menjelaskan dalam riwayat Imam Qatadah di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ya qaumi narukum hajillati tukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qalu ya Rasulullah in kanat lakafiyatun. Qala qad duribat bil ma'i darbataini aw marrata hatta yastabtiya biha bi banu adam wa yadinu minha. Hai kaumku, api yang kalian nyalakan itu adalah satu bagian dari 70 kali bagian api neraka jahanam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya sebagian kecil darinya itu sudah mencukupi kami. Rasulullah bersabda, sesungguhnya api itu dicelup sebanyak 2 kali di laut akan dapat dimanfaatkan manusia dan dapat mendekat kepadanya. Artinya, kalau seandainya ada api di dunia dibandingkan dengan api neraka 70 kali panasnya dengan api di dunia. 70 kali artinya api yang paling panas di dunia. Misalnya api di lahar yang di gunung itu kan, keluar magma, keluar itu api itu kan panas luar biasa, tapi di akhirat 70 kali itu. Auzubillahi min dzalik. Makanya dalam sebuah hadis lain, ketika orang masuk neraka seringan-ringannya azab neraka, kelingking kakinya menginjak kerikil, kepalanya hancur. Auzubillahi min dzalik. Allahu akbar walillahil hamd. Nah itu. Jadi kalau dengar hadis ini ya, Masya Allah, ngeri ya rasanya ya. Ya, jadi nggak ada apa-apanya api di dunia ini. Dalam riwayat lain bahkan ya, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah nih ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naru bani adam allati yuqidu juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang digunakan oleh manusia merupakan 1/70 kali bagian api neraka jahanam. Sahabat bertanya, bagaimana dengan api di dunia ini? Rasulullah menjawab, sungguhnya api neraka mempunyai kelebihan atas api dunia sebanyak 69 kali lipatnya. Itu penjelasan yang tadi ya. Satu panas aja udah panas banget. Di akhirat api neraka 70 kali panasnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya.
Ini dalam riwayat lain juga ada, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Zaid juga sama penjelasannya tentang panasnya api neraka jahanam. Kita misalnya ada puntung rokok, kita injak udah panas, udah sakit. Apalagi neraka 70 kali lagi. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ya, wa mata'anil mu'min, berguna bermanfaat bagi musafir api yang ada di dunia itu. Ya, supaya dia bisa mengetahui gelap, ya, gelapnya jalan dengan api yang dinyalakannya. Al muslimuna suraka fi salasatin nari wal qalai wal ma. Rasul bersabda, orang muslim itu bersekutu dalam 3 hal, api, pengembala, dan air. Jadi orang yang berjalan itu kan, ya, salasun la yumna'na. Ada 3 hal yang tidak boleh dimonopoli, air, wal kala'u, pengembala, wan naru, dan api. Allah, karena itulah kita minta Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang maha besar. Bertasbih. Ya, kenapa? Karena api, air, dan segalanya itu adalah kehendak Allah. Maka kita mesti bertasbih kepada Allah. Ya Allah, kan ketika bertasbih kan kalimatnya subhanallah, ampuni hamba. Subhanallah, ya perbaiki hidup hamba. Subhanallah, tutup aib hamba. Engkau yang maha suci ya Allah. Makanya ada zikir antara adzan dan qomat sholat subuh. Itu amalan Pak, kalau Bapak istiqomah 100 kali setiap hari, rezeki lancar, utang lunas, mudah urusan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu kalau bisa 100 kali. Kalau kita enggak, ya, karena jarak antara adzan dan qomat di masjid-masjid Parung Kulon ini hanya 5 menit subuh. Minimal 15 menit harusnya. Hari ini 15 menit. Gandaria setengah jam. 15 menit, 20 menit. Az-Zikra 20 menit jarak antara adzan dan qomat subuh. Parung Kulon 5 menit. Ya, pondok juga ya Allah. Jadi kena gimana mau zikir sampai 100 kali. Tahu-tahu udah qomat aja ya. Nah, nanti mungkin Ketua DKM di masjid-masjid kita itu harus dirubah nih jadwalnya nih. Antara adzan dan qomat subuh kalau bisa sih 15 menit. Iya, atau sampai setengah jam. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu setengah jam tuh. Sampai 1 juz saja baca Quran tuh belum qomat-qomat juga tuh benar tuh. Iya, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau Bapak yang pernah haji umrah coba perhatiin. Antara adzan qomat, antara adzan dan qomat subuh itu hampir setengah jam. Supaya apa? Supaya zikir di situ tuh zikir yang luar biasa, Pak. Zikir yang apa namanya? Luar biasa. Nah, itu diantaranya tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Doa mustajab antara adzan dan qomat, manfaatkan. Ya. Nah, kemudian ada juga zikir kalau Bapak baca cukup 3 kali saja, semua zikir sudah terpenuhi. Apa itu? Yang saya baca setiap awal ceramah. Subhanallah apa? Adada khalqi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah zinata arsy. Subhanallah midada kalimati. Itu udah merangkum semua tuh. Kalau Bapak baca ini cukup sekali aja, maka merangkum semua zikir. Maka zikir yang luar biasa, yang dahsyat ini. Ya, cukup 1 kali aja seluruh zikir sudah tercukupi, apa namanya? Itu yang dibaca oleh almarhum Ustaz Arifin sebelum dakwah itu begitu. Dan saya amalkan itu. Subhanallah wa bihamdihi. Bukan, subhanallah adada khalqi. Subhanallah zinata arsy. Subhanallah midada kalimati. Artinya Maha suci Allah sebanyak seluruh makhluk Allah di dunia ini. Maha suci Allah sebanyak pemilik apa namanya arsy Allah. Mibeda ada kalimatis, ada khalqi, ridho nafsi, ridho
nafsi wa zinata arsy, zinata arsy, ya, sebanyak apa? Zinata arsy, perhiasan arsy-nya Allah. Makanya merangkum semua zikir. Tuh ya. Mari kita baca ya. Subhanallah adada khalqi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Ya, itu semua Pak. Insyaallah luar biasa itu zikir. Ya Pak ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsim biwaqi'in nujum. Ayat selanjutnya 65. Fala maka uqsimu. Wah, ini la dengan uksim bersumpah. Jadi maka sungguh benar-benar bersumpah. Bimawaqi'in nujum, demi tempat beredarnya bintang. Jadi Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Ya, jadi ayat sumpah juga. Dalam Al-Quran banyak ayat sumpahnya Allah dengan makhluknya. Wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wal asri demi waktu asar, demi detik, wal fajri demi subuh. Nah sekarang ini fala uqsim biwaqi'il, Allah bersumpah, aku Allah nih benar-benar bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Bintang ini Pak, jumlahnya hanya Allah yang tahu. Bisa miliaran, bisa jutaan, hanya Allah yang tahu. Bintang yang paling dekat dengan kita namanya matahari. Mata itu bintang. Namanya matahari itu bintang. Salah satu bintang. Ya, dari bintangnya itu ada namanya galaksi. Galaksi yang dekat dengan kita namanya galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Galaksi ini punya bintang-bintang. Di antara bintangnya matahari. Matahari punya planet. Merkurius, Venus, Bumi. Kita ini planet yang ketiga dari matahari. Berarti bintang yang jumlahnya miliaran, berapa galaksinya? Ya kan ya? Galaksi punya bintang, berapa jumlah bintangnya? Bintang punya planet, berapa planet? Masya Allah. Makanya kalau pernah saya ikut ESQ Bang Ari Ginanjar itu tentang apa alam semesta itu menyadarkan kemaha besaran Allah. Ya kan? Ya benar-benar luar biasa Allah itu, maha kuasa, maha segala-galanya. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi bintang itu punya garis edarnya. Garis edarnya tawaf mengelik apa? Arasnya Allah. Tawafnya sama dengan duyufullah, jamaah haji, jamaah umrah yang sedang tawaf di Ka'bah. Sama tuh. Sama tawaf yang dilakukan oleh jamaah haji. Makanya kalau Bapak bikin kopi, coba ada seperti tawafnya. Bayangkan kita sedang tawaf. Makhluk-makhluk di tangan kita saja, ini ada namanya virus. Itu juga tawaf. Kemarin dulu waktu zaman virus corona, itu lagi tawaf Pak. Lagi tawaf. Sama dengan apa namanya burung yang terbang lagi tawaf, lagi berzikir, lagi bertasbih. Semuanya tawaf. Mengelik apa? Arasnya Allah. Arasnya Allah. Semuanya tawaf dengan tawaf yang sama seperti tawafnya di Allah. Makanya tidak pernah kosong Ka'bah itu dari tawaf. Kalau kosong kiamat. Nah, bagaimana ketika wukuf Arafah kan nggak ada, sepi kan? Itulah kesempatan orang-orang perempuan Arab pada tawaf. Jadi ketika orang-orang sibuk yang wajib wukuf Arafah, perempuan-perempuan Arab itu semuanya keluar. Ngapain? Tawaf. Karena laki-lakinya kan pada jadi apa? Jadi petugas untuk haji kan, wukuf Arafah. Kan sepi kan Ka'bah? Nggak ada sepinya Pak. Ada yang tawaf. Perempuan-perempuan Arab. Coba lihat aja di YouTube dah. Ketika tanggal 9 Zulhijjah, perempuan Arab semuanya keluar. Orang-orang Arab. Orang Indonesia termasuk pembantu-bantunya. Pada tawaf semuanya. Menikmati itu. Jadi apa tuh? Penuh dengan keberkahan. Orang-orang sedang wukuf. Orang-orang di sana pada tawaf. Jadi kalau Bapak pengen ujung Hajar Aswad, bareng aja perempuan Arab tuh. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu merugi. Oh kita jadi nggak haji dong? Nggak, iya. Ya kalau orang pada ke apa Jabar Rahmat tahu apa wukuf, orang pengen tawaf. Iya ada. Jadi orang-orang Arab, orang situ, orang tempatan apa, ibu-ibunya, mak-maknya itu pada tawaf tuh di tanggal 9
Kenapa? Kesempatan setahun sekali. Karena kalau tawaf setiap hari kan nggak mungkin dia penuh. Tapi kalau setahun sekali bisa umroh dia tuh. Bisa berkali-kali umroh, sekalian umroh. Ya, setahun sekali. Ketika orang sibuk wukuf, yang haji, jamaah haji, perempuan-perempuan Arab, makanya banyakan yang tawaf waktu tanggal 9 Juli itu adalah hitam-hitam semua. Pada pakai baju hitam, gamis hitam ya, pakai cadar, pada pakai cadar. Pada tawaf itu. Allah. Itu namanya hari apa itu? Ada nama itu, ada nama istilah apa gitu. Pokoknya ketika jemaah haji sedang wukuf, pada tawaf di sana. Artinya semua makhluk Allah tawaf. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah-sumpah, benar-benar sumpah. Ya, seandainya kalian tahu, itulah Allah, sumpahnya Allah yang sangat besar. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya, dengan bintang, dan itu sumpah yang paling besar. Ya, itu sumpahnya Allah. Makanya kalimatnya beda. Kalimatnya dengan kalimat fala uksimu wa innahu laqasamun. Sungguh sumpah yang paling besar, yaitu ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya bintang-bintang. Kemudian ayat 77 halaman berikutnya. Innahu laqur'anun karim. Sungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu adalah Al-Quran yang mulia. Kenapa disebut mulia? Karena diturunkan di hari mulia kepada hamba Allah yang mulia, di bulan yang mulia. Diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui malaikat yang mulia kepada nabi yang mulia di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Dari Allah yang maha mulia, dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ini disebut dengan nuzulul Quran. Itulah Al-Quran, Quran yang mulia. Ya, fi kitab maknun, dalam kitab yang terjaga, dalam kitab yang terpelihara. Artinya yaitu di lauhil mahfuznya Allah. Makanya ketika saya menjelaskan dulu ada namanya Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Ada yang nanya, Ustadz sama-sama turun, kok ada Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Beda dong. Sama, bedanya ada. Kalau Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan Nuzul Quran, turunnya Al-Quran berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Dan peristiwa yang pertama turun ketika Rasulullah di Gua Hira, lalu turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, di tanggal 17 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar turunnya seluruhnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi langit dunia langit yang ketujuh. Nanti turunnya sesuai dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang turun di Mekah, ada di Madinah. Ada namanya ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Nah, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Itu. Ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak pernah menyentuhnya Al-Quran kecuali hamba Allah yang suci. Inilah ayat yang dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Suci baik dari hadas kecil atau hadas besar. Jadi kalau kita lagi bukan lagi junub, nggak boleh megang Al-Quran. Lagi batal wudu, nggak boleh. Jadi kecuali Quran yang ada tafsirnya, seperti Quran inilah, ada tafsirnya, ada artinya, ada tafsirnya, itu diperbolehkan masih. Quran mushaf, ada Quran mushaf, semuanya Al-Quran. Itu tidak boleh kita menyentuhnya. Ada yang nanya lagi, Ustadz, gadget handphone, ini kan ada Al-Quran. Ada caranya.
ulama mengatakan ketika kita masuk ke kamar mandi, gadgetnya yang ada Al-Qur'annya dimatiin, maksudnya dinonaktifkan gitu, supaya kita itu benar-benar, kan berarti kita megang handphone bukan megang Al-Quran. Tapi ketika kita buka Al-Quran, jangan sampai Quran yang kita pegang tuh dibawa ke kamar mandi, gitu. Paham gak Pak? Jadi sama aja itu, jadi berarti kan Qurannya nggak ada kan, karena udah dipincet, dimatiin. Ya kan ada aplikasi nih, di sini ada aplikasi Al-Quran. Ketika kita pegang Al-Quran, jangan masuk WC, iya. Makanya nada deringnya jangan Al-Quran Pak. Karena orang ada yang Al-Quran tuh. Kenapa? Karena khawatir lagi di kamar mandi ada yang telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, laduh. Kita lagi ada ayat Al-Quran. Maka nada deringnya jangan Al-Quran. Khawatir itu. Nggak boleh Pak, dosa kita. Kan nggak boleh. Ajan juga sama. Salawat juga nggak pantas, jangan. Pokoknya nada deringnya musik aja lah, musik. Kalau pengen nada dering. Kenapa? Karena khawatir itu. Lupakan, namanya sering lupakan kamar mandi. Ada yang nelfon, Al-Quran bunyi. Bagus nih kan Ustaz, bukan bagus. Masalah kalau kamar mandi bahayanya. Kita dosa kan. Etika adab dalam megang handphone. Itu dalam diskusi itu mahasiswa tuh. Alhamdulillah kitabnya, buku yang saya tulis alhamdulillah sudah tinggal percetakan. Cuma harganya mahal Pak. Karena harga kertas sekarang mahal, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak bisa beli lah ya. Ya, tapi nggak mahal banget sampai nggak jual motor enggak. Ya, sama handphone mahal, malah handphone Pak. Adalah poin nanti harganya, karena harga cetaknya ternyata mahal, Masya Allah. Prosesnya itu yang mahal. Jadi pengeditnya, editornya, kemudian ISBN-nya, sampai makanya jadi harganya jadi mahal. Pajaknya juga tuh. Kata sini orang kampung bisa beli apa ini bukunya. Gimana? Makanya saya nggak menyetak banyak dulu. Nyetaknya nggak banyak dulu. Karena apa? Karena khawatir jamaah juga nggak mau beli. Gitu. Pengennya baca doang, beli mah nggak mau. Ya kan begitu kan? Ya, makanya insya Allah sih minggu depan insya Allah paling tidak. Paling cepat minggu depan, paling cepat ya. Allahu Akbar. Nanti setelah ada bukunya baru saya bilang harganya insya Allah. Di handphone aja dibilang ya, nggak enak kalau di masjid. Jadi jualan Ustadz, ya bukan jualan Pak. Jadi semuanya itu ya insya Allah ya ada manfaatnya, ya insya Allah. Kita balik lagi, jadi yang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Makanya berwudu dulu sebelum pegang Al-Quran. Ya, masalah lagi, bagaimana dengan guru Al-Quran? Nah ini nih, hafiz Al-Quran perempuan. Kalau laki-laki nggak ada masalah kan, gampang cuma wudu doang kan. Habis Al-Quran nih, dia hafizah Al-Quran. Caranya adalah dia tetap berwudu, ya. Dia tidak megang Al-Quran. Ya, kalau mau dengan gadget atau handphone yang ada tafsirnya seperti tafsir Ibnu Katsir gitu misalnya. Atau kalau dia guru Al-Quran, bacanya sepotong-sepotong. Jadi jangan sekaligus ketika dia ngajarin, tapi jangan menyentuh Al-Quran. Ada yang membolehkan. Misalnya anak-anak yuk kita baca Al-Fatihah, Bismillah, Bismillah, gitu aja potong-potong. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Alhamdulillah, gitu. Misal diajarin ke anak-anak gitu misalnya. Itu boleh, dibolehkan. Jadi jangan satu ayat sekaligus, jangan. Ya, karena dia dalam keadaan menstruasi gitu ya, dalam keadaan junub kan. Nah ini megang nggak boleh kalau megang, makanya megangan gadget aja, handphone yang ada tafsirnya seperti ini. Kemudian makanya ini jelas dalilnya ya, dalil yang menyentuh Al-Quran itu adalah orang-orang yang suci, dalam keadaan suci ya. Makanya awalnya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan orang-orang dulu jahiliyah menduga Al-Quran itu diturunkan oleh setan. Ya, makanya ayat ini membantah bahwa wa ma tanzilat bisyayatin. Bukanlah Al-Quran diturunkan oleh setan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un inna anisamil ma'zulun. Tidak patut yang mereka bawa Al-Quran. Setan nggak mungkin bawa Al-Quran.
Sehingga kenapa? Karena mereka setan itu jauhkan dari mendengar Al-Qur'an. Jadi setan itu takut dengan Al-Qur'an, Pak. Makanya kita kalau baca Al-Qur'an itu jangan lupa isti'azah. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian baca Al-Qur'an, mintalah perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu menggoda kita jangan sampai baca Al-Qur'an. Bawaannya ngantuk, bawaannya males, berat, kan? Coba dah. Masya Allah. Nah, itu Pak ya. Jadi ini adalah ya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, orang yang suci baik hadas besar ataupun hadas kecil ya. Ya hadas besar junub, menstruasi, ya nifas, hadas kecil adalah ya itu. Ya harus dengan wudu, hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wudu. Tanzilu min Rabbil Alamin, Quran itu turun dari Allah Tuhan semesta alam. Apa bihajal hadis antum mudhidum, maka apakah terhadap Al-Quran, berita Al-Quran kalian tudinun, meremehkan, hai orang-orang kafir. Ya, pada Quran turun dari Allah, bukan syair biasa, bukan sihir, bukan syair, bukan puisi, bukan kata-kata kosong, tapi dari Allah yang menciptakannya. Allah lah Al-Quran yang firman Allah. Jadi aja Quran itu adalah firman Allah, kalimat Allah, ucapan Allah. Ya, apakah kalian terhadap Al-Quran itu kalian meremehkan, mudhinun, kalian mendustakan, kalian tidak membenarkan. Mudhinun artinya meremehkan, mendustakan, orang-orang kafir kan. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian ya annakum tukazzibun, justru kalian mendustakan. Justru kalian mendustakan. Kalian mengganti rezeki yang Allah berikan, tapi kalian juga mendustakan. Nauzubillah. Nah, ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW an Ali radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu wa taj'aluna rizqakum sukrakum annakum tukazibun taqulu mubtirna binau'in kaza wa kaza binasbin kaza wa kaza. Ya. Dari Ali radhiyallahu an yang telah mengatakan Rasulullah bersabda sehubungan dengan arti ayat Al-Waqiah ayat 82 ini, maksudnya adalah kamu membalas rezeki yang Allah berikan dengan mendustakannya. Kamu diberikan rezeki, kalian mendustakannya, tidak pernah bersyukur, tidak mensyukur nikmat yang Allah berikan. Jadi kufur terhadap nikmat Allah. Ya, mengganti rezeki maksudnya mendustakan rezeki dari Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih hujan, tapi kalian mendustakannya. Makanya pentingnya membaca doa apa? Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Ya kan? Itu. Ya, nikmat Allah itu terus Allah berikan kepada kita. Makanya jangan takut rezeki, Pak. Karena rezeki itu sudah jaminan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah. Contoh sederhana, kita waktu di perut ibu kita minta enggak? Kita kerja enggak? Enggak, Pak. Tahu-tahu udah dapat rezeki. Lalu kita lahir jadi bayi. Pernah enggak kita minta duit? Pernah enggak kita kerja nyari duit? Pernah enggak? Enggak kan? Tapi Allah kasih lewat air susu emak kita. Itulah rezeki dari Allah kan? Makanya jangan takut rezeki. Itu bukti apa? Bukti Allah kasih rezeki. Selama kita hidup pasti Allah kasih rezeki. Kapan rezeki itu berakhir? Setelah kita innalillah wa inna ilaihi rajiun, udah berakhir rezeki kita. Ya, itulah konsep orang beriman. Dia tidak takut rezekinya putus, karena yang memutuskan rezeki adalah ketika kita wafat. Ya, Pak ya. Orang kafir itu nggak begitu, makanya dia nggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan. Jika kalian kufur, azabku amat pedih. Nah, orang kafir mendustakan rezeki itu. Falaula idza balagatil hulqum ayat 83.
Mengapa tidak apabila ketika ajal telah sampai di kerongkongan? Nah ini nih, kan balik lagi tuh kan. Ya, orang-orang kafir yang mendustakan tentang rezeki itu. Padahal Allah kasih rezeki. Makanya kenapa ya ketika ajal sampai, ya ketika seorang sakaratul maut, ya artinya tuh hulqum itu ketika ajal sampai di kerongkongan, ruh ini berpisah dengan jasad kita yang disebut dengan ihtidar, sakaratul maut. Sakarat itu mabok. Dan dalam keadaan sakarat mabok, yang diingat siapa itu? Allah itu siapa? Makanya tergantung dengan amal kita. Makanya jaminan Rasulullah, man qala akhir kalami la ilaha illallah fadlul jannah. Siapa orang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Masalahnya ketika sakaratul maut itu kita dalam keadaan apain? Ya, yuk kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sholat, di keadaan sujud, di keadaan dakwah kayak begini, dalam keadaan baca Al-Quran. Jangan sampai lagi maksiat, nauzubillah. Kan ada orang mati lagi mancing, mati lagi, nauzubillah, ada yang gantung diri. Saya ngeliat video itu Pak, gara-gara pinjol gantung diri itu mati. Ya Allah, kalau gantung diri selama-lamanya di neraka tuh Pak, orang gantung diri. Ada lagi saya nonton YouTube tuh yang waktu yang awal-awal perang Iran. Kenapa presiden Iran itu meninggal dunia? Karena ada yang khianat, seorang jenderal, lalu dia bunuh diri Pak. Dia disyahadat tapi aneh. Sebelum bunuh diri, asyhadu alla ilaha illallah, langsung tembak dia. Di video live langsung mati lah. Ya mati, orang tembak sendiri. Dia yang memberitahukan Amerika bahwa tempat persembunyian presiden yang Ali Khamenei almarhum dibilangin sama dia, jenderal itu. Maka dia bunuh diri, dia malu dia. Dia khianat dia. Ya sama aja selama-lamanya di neraka. Dia mungkin kalau daripada dibunuh oleh ya oleh warga, oleh negaranya, lebih dibunuh diri oleh padahal mah selama-lamanya di neraka. Wah, kan ada kesempatan loh kalau dia taubat kan. Tapi anehnya syahadat yang nggak diterima Pak itu Pak. Walaupun dia syahadat karena bunuh diri, karena mendahului takdir, belum saatnya mati dia pengen mati duluan. Itu viral tuh, saya lihat videonya, masya Allah. Udah bisa hilangin. Mungkin ada di YouTube juga ada, silakan aja. Ya, jadi jenderal yang mengkhianati negaranya, dia bunuh diri, syahadat dulu. Aduh, ada yang nanya, Ustaz itu syahadat dulu dong. Ya syahadat nggak diterima karena dia bunuh diri. Kecuali syahadatnya ketika dia sakaratul maut, lagi sakit misalnya, lagi di ruang ICU, sakaratul maut, dia syahadat. Nah itu baru diterima. Lagi bunuh diri syahadat. Nauzubillah. Wa antum hina tanzurun, dan kalian pada waktu itu melihat, ya kalian melihat, apa maksudnya? Melihat keadaan yang tidak bisa dicegah. Keadaan apa? Keadaan sakaratul maut, nggak bisa dicegah Pak. Jadi siapapun kita, yang pinter, yang awam, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, kalau sudah sakaratul maut nggak bisa mendustakan, nggak ada. Wah ini gua kuat nih, badan gua kekar. Apa namanya itu orang yang tahan, kebal dari peluru, nggak bakalan mati. Ketika malaikat maut mati juga, datang mati juga. Memang dulu ada orang yang matinya susah karena punya apa? Punya susuk-susuk, ya punya apa? Harus dicabut dulu, hilangkan dulu. Sakaratul mautnya susah tuh orang. Ada tuh. Jadi ada orang pengen kuat, pengen kaya, pengen cantik, awet muda, masang susuk. Ada yang di sini, ada yang di badan, ada yang maaf di kemaluan. Wah ada macam-macam. Nah dia matinya sakaratul maut susah tuh. Kenapa? Karena memang berat tuh Mas. Karena ada jin yang ada dalam dirinya, itu kan jin, mengundang jin. Jadi jin itu nggak mau keluar kecuali dikeluarin itunya, susuk-susuknya. Ada kan banyak. Sampai sekarang masih ada Pak. Auzubillah. Ada apa misalnya maling ayam, maling motor ketangkep,
nggak mati-mati Pak, karena dia punya ilmu kebal. Nah, kalau kebalnya dicabut mati baru. Iya, ini maaf, saya pernah dulu belajar ilmu kebal, masih jangan dulu nggak tahu kan, nggak tahu dong. Ngamalin zikir sama zikir, itu golok, jangankan apa gini ya, apa sampai lidah digituin saya, golok itu nggak mempan. Ya Allah, dulu pernah belajar, alhamdulillah. Dulu di ruqyah dulu almarhum Saudari bin Murah, yang gue bilang beliau keluarin. Iya, Kiai Ustadz Malin udah keluarin udah. Dan juga ada Ustadz tuh, ada ilmu macan Pak, sampai terbang. Setelah diruqyah sama almarhum Saudari bin Murah, kita megangin sampai 5 orang Ustadz padahal mah, sampai terlempar gitu. Itulah ilmu-ilmu kanuragan yang aneh-aneh itu. Mungkin zaman penjajah boleh aja kita ngamal itu ya, karena kita melawan Belanda. Tapi kalau sekarang udah nggak zamannya, bahaya ke kita nanti. Iya, itulah alhamdulillah ada ruqyah sekarang. Dulu sebelum ada ruqyah itu banyak santri-santri yang ngamalin ilmu begitu Pak. Kiai-kiai banyak ngamalin begitu. Supaya dia pede kalau ceramah, nanti kalau ada yang nembak dia nggak mempan, yang golok itu nggak mempan. Itu maksudnya begitu dulu tujuannya. Kalau saya ceramah nanti ada orang bawa golok nggak apa-apa. Tapi ternyata malah nggak tenang, kita nggak bisa dakwah malah ya. Iya, karena udah ngamalin ilmu setan, ilmu iblis. Itu ilmunya ya sihir-sihirnya Nabi Sulaiman, dan zaman Sulaiman udah ada. Ya. Iya kan itu diselewengkan. Kan dalam ayat Al-Qur'an tentang zikir itu banyak orang yang menyelewengkan ayat untuk tujuan yang duniawi. Sama dengan orang pengen cepat kaya dengan amalin zikir tertentu. Iya itu. Ya kan? Makanya ada yang kaya itu amalannya ada. Sholat duha itu amalan namanya. Boleh. Jadi kalau ada orang ngamalin ayat-ayat Al-Qur'an tanpa bimbingan dari seorang mursyid yang benar, bahaya nanti. Bahaya. Ya itu bahaya nanti kepada dirinya. Ya, kepada dirinya. Meninggalnya susah. Sakaratul mautnya susah dia. Harus dikeluarkan dulu. Ini pernah kejadian, maaf. Ada seorang kiai besar itu meninggal sampai berapa bulan gak bisa-bisa. Sakaratul mautnya berat itu. Ternyata ilmu kanuragannya banyak banget. Karena dia waktu jadi santri belajar ke kiai ini kayak kanuragan. Ilmu kebal, ilmu wibawa, ilmu apa. Itu harus dicabut dulu, harus dihilangkan, diruqyah. Ruqyahnya berkali-kali. Ya, almarhum Saudari itu pernah ngeruqyah seorang kiai sampai berkali-kali datang. Karena memang berat, harus dikeluarkan. Banyak banget itu ilmunya, ilmu kanuragannya banyak banget. Saking banyaknya, meninggal susah, setelah keluar semua, meninggalnya pun mudah. Dimudahkan oleh Allah. Taubat kepada Allah. Pak Kiai, taubat kepada Allah, istighfar, ya dia istighfar, taubat. Jadi di ruang ICU masih susah Pak. Jadi sampai kalau sampai ini nggak mempan suntik jarum sampai patah. Padahal udah tua banget, patah tuh. Saking kebalnya itu orang. Ya sampai mau di infus nggak mempan. Ya udah ilmu kebal ada itu. Saya juga pernah ngalamin juga. Nah itulah ilmu yang tidak syar'i, jangan dah. Kalau belajar ilmu tafsir, belajar sekarang ngaji deh ya. Ya itu nggak ada sanadnya, nggak jelas. Sanadnya dari para tukang sihir, para dukun itu. Oleh jin yang bersekutu dengan orang-orang. Ya, jadi manusia bersekutu dengan jin. Kalau setan, itulah ilmu yang dilakukan dulu zaman Nabi Sulaiman kan banyak kan. Nabi Sulaiman itu namanya Nabi Sulaiman kan. Insyaallah. Wa antum ina tajurun. Wa nahnu aqra ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami Allah lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak menyadari. Jadi Allah itu lebih dekat, bahkan dalam ayat lain lebih dekat dari urat nadi kita Pak. Allah sangat dekat dengan kita, tapi seringkali kita tidak sadar, kita tidak mengerti bahwa Allah dekat dengan kita. Falaula walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin. Mengapa tidak jika kalian ini bukan orang-orang yang dikuasai ya untuk dibangkitkan? Artinya adalah mengapa ya kamu tidak mengembalikan roh yang kalian telah sampai di kerongkongan tempat semula dalam tubuh jika mereka tidak berada dalam kuasa Allah. Artinya Allah mengatakan sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa seseorang, untuk dihisab, untuk dikuasai, karena Allah yang berkuasa.
untuk mengembalikan rohnya. Kita kan dicabut roh kita nih nanti ketika sakaratul maut. Kemudian nanti kiamat, kemudian dibangkitkan. Nah itu disatukan lagi dengan tubuh kita, roh kita. Tapi dengan jasad yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena jasad kita kan udah dimakan oleh cacing, udah hancur, bahkan udah jadi tanah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma jadi tanah, tapi kan roh itu kan nggak mati. Roh itu terus ya dikembalikan lagi. Nah itu Allah yang berkuasa. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalian dapat mengembalikan nyawanya jika kalian adalah orang-orang yang benar. Artinya adalah kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang ke 87 ya, 87 ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Ini 87 nih ya. Maksudnya hanya Allah yang dapat mengembalikan ruhnya ke jasadnya orang tadi. Ya, jika kalian adalah orang benar yang meyakini bahwa itu kejadian yang pasti, bahwa kita akan mengalami semua. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun jika ada orang-orang yang mati menjadi orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, al-muqarrabin. Muqarrabin artinya orang yang dekat, makanya kurban, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan binatang hewan, kambing, sapi, onta, kurban. Muqarrabin orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang menjauhi larangan Allah, orang yang dekat, semakin dekat dengan Allah. Warauhu waraihan, maka baginya kegembiraan, waraihan, dan rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang baik. Wa jannatun na'im, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini artinya al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, Allah kasih rauhun, raihan, dan jannah. 3 tuh Pak. Raihanun itu adalah kegembiraan, kebahagiaan. Raihanun rezeki yang baik, yang berlimpah. Kemudian puncaknya jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan bagi orang yang muqarrabin, bagi orang yang dekat kepada Allah. Makanya semakin dekat kepada Allah, semakin kita diberikan ketenangan, semakin Allah berikan kebahagiaan, rezeki yang baik, dan puncaknya surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun orang-orang yang wafat termasuk golongan yang baik kanan, fassalamu laka min ashabil yamin, maka keselamatan buatnya dari golongan-golongan yang kanan. Golongan kanan itu ada golongan yang ahlul jannah, golongan yang ahli surga, golongan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi golongan kanan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kanan. Amin ya Allah. Ya. Wa amma in kana minal mukazzibin, dan kebalikannya nih. Sebelum golongan kanan, sebelum golongan yang berikutnya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, golongan kanan itu siapa? Yaitu orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tadun nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, jangan takut rezekimu, jangan takut akhiratmu, alam kuburmu, jangan bersedih. Allah gembirakan kamu dengan surga yang Allah janjikan. Jadi orang yang ashabul yamin adalah orang yang istiqomah dalam taat kepada Allah. Adapun orang-orang yang mukadzibin, na'udzubillah, dolin, udah mukadzibin, dolin lagi. Orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang sesat. Itu siapa yang sesat? Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
itulah orang Nasrani, itulah orang Kristen, ya, itulah orang-orang yang musyrik, yang syirik, itulah yang dolin, mendustakan golongan kiri. Jadi golongan kiri itulah orang kafir, ya, yang sesat. Fanuzul min hamim, maka baginya hidangan dari air yang sangat panas. Hamim, air yang sangat panas, sajian yang sangat mendidih, yang menghancurkan perutnya dan kulitnya ketika dia minum. Wa taslatu jahim, dan dibakar di api neraka yang sangat panas, jahim, neraka jahim, ya. Kemudian inna hadza lahuwal haqqul yakin, sungguhnya ini adalah benar-benar hakul yakin. Nah, ada kita bahas dalam surah apa itu? Ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin. Kalau ainul yakin ada tiga, maaf, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Contoh sederhana, contohnya aja langsung. Kalau ilmul yakin, Ka'bah. Kira-kira yang belum Ka'bah tahu nggak Ka'bah itu di mana? Di Masjidil Haram di Saudi Arabia, ya kan? Nah, ilmu yakin itu yang belum pernah haji umroh. Kalau ainul yakin, orang yang sudah haji umroh, dia tahu persis Ka'bah itu ada di Masjidil Haram di negara Saudi Arabia. Nah, hakul yakin, orang ketika menceritakannya dengan keyakinan yang nyata bahwa benar Masjidil Ka'bah itu di Masjidil Haram di Saudi Arabia. Hakul yakin namanya. Nah, kalau ilmu yakin, kita yang belum haji kita tahu, kita mengetahui itu yakin. Tahu dulu. Yang ainul yakin, udah berangkat kita ke sana. Hakul yakin, nah nanti Ustadz Haji Anwar Nasin yang ceritakan. Benar dia merasakannya, kenikmatan ibadah di depan Ka'bah, Baitullah, tawaf, itu nikmatnya luar biasa. Ya. Nah, itu namanya hakul yakin. Nanti juga neraka, surga, pasti. Ini Allah mengatakan berkali-kali hakul yakin, pasti dengan keyakinan yang nyata. Surga itu ada, neraka itu ada, sakaratul maut itu ada, mati itu ada, kan kita yakin. Orang yang mati kan udah nggak bisa apa-apa lagi. Hakul yakin, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kembali lagi Allah menjelaskan, bertasbihlah kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha, yang Maha Agung. Jadi ujung ayat kita diperintahkan untuk bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Makanya kata Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, ada dua kalimat yang ringan di mulut, berat timbangan, dan Allah cinta. Apa itu kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu luar biasa kalimat. Ya, berat, ringan di mulut, berat di timbangan, dan Allah cinta kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan surah Al-Hadid. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan surah Al-Waqiah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menjadi hamba Allah yang al-muqarrabin, ashabul yamin, dan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati wa karamati